Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau bawa seluruh keberadaan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, karena kasih karuniamu, kebaikanmu, penyertaanmu sempurna atas kehidupan kami. Kau selalu memberkati kami dan menuntun kehidupan kami. Yang terbaik Engkau kerjakan bagi kami. Itu sebabnya pada saat ini kami datang dengan membawa korban pujian penyembahan kami. Mari Tuhan, Engkau akan bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang akan melayani. Bahkan ketika kami mengikuti perjamuan kudus, Tuhan lawat kami sehingga sungguh-sungguh kami mengalami kebangunan rohani. Bahkan seluruh sarana prasarana yang kami gunakan, Tuhan kuduskan dan layakkan. Hamba-Mu yang melayani, Tuhan akan urapi dan Kau pakai menjadi alat-Mu. Demikian juga untuk seluruh jemaat, Kau tahu keberadaan mereka. Kuasa Tuhan dicurahkan atas mereka. Bahkan untuk ibadah anak-anak di bawah, Tuhan juga akan melawat mereka. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang semangat shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya rindu sekali kita memberikan salam kiri kanan yang ada di samping kiri kanan kita, muka belakang kita Bapak Ibu sekalian. Barangkali belum sempat tadi memberikan salam. Mari kita ucapkan salam damai bagi sesama anak-anak Tuhan, bagi saudara-saudara seiman kita. Puji Tuhan. Mari kita memasuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguhan hati kita, layak dipuji, disembah. Karena Tuhan yang bertata sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namanya mulia. Mari kita angkat pujian ini. Alam semesta, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami hendak memuji menyembah-Mu Yesus. Ya Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Oh sana, oh sana, layak dipuji, disembah.
Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur Tuhan, nama-Mu mulia, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah Raja kami, yang layak kami puji, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, oh sana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami Tuhan. Yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami puji nama-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami menyembah-Mu Yesus. Ini setiap kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Hosana bagi-Mu Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan, karena Engkau baik bagi kami Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus atas anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan karena kami boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kami dengan penuh kerinduan datang ke tempat ini Tuhan, di rumah kudus, untuk menaikkan pujian dan sembah kami bagi Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan.
Suasana sukma boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kami agungkan, muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh sana. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Oh sana. Sekali lagi katakan Hosana. Hosana. Terima kasih Tuhan. Hosana. Layak Engkau Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu Tuhan, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, oh namamu besar termulia. Beri kemuliaan yang mulia kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, namamu besar Tuhan, Allah yang kami muliakan dan kami tinggikan. Kami terus memuji-Mu Tuhan. Kami bersorak bagi Tuhan, bertata atas pujian kami Tuhan. Bila kiranya pujian kami ini menjadi rupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa yang tidak senang kami bersuka cita, yang tidak senang kami beribadah, bahkan berkonsentrasi fokus untuk menikmati berindahnya bersekutu dengan Tuhan, kami patahkan, mau usir kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai setiap kami Tuhan, segenap hidup kami, seluruh hidup kami. Biarlah Allah senantiasa yang bertata dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan boleh nyata di tengah-tengah ibadah kami ini, dalam hidup kami. Dan kami mau sungguh-sungguh bersuka cita memuji, meninggikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Mari kita bersuka cita Bapak Ibu. Dalammu kutemukan sukacita. Mari kita angkat pujian ini dengan semangat, dengan sukacita untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita angkat pujian ini dengan semangat sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Dalammu kutemukan sukacita. Di atas Engkau dunia takkan sanggup untuk buktikan. Segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalam Kaulah sukacita, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya, haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan bukunya rancangan yang indah. Katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan,
supaya kita bersuka cita bersama-sama sekali lagi. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Bersukacita selamanya, bersukacita, bersukacita selamanya. Sekali lagi katakan, bersukacita selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu, masih kuat ya, puji Tuhan ya, amin. Kita tetap bersukacita, kita angkat pujian senada dengan surga. Kita angkat pujian ini bersama dengan surga. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Katakan dengan penuh sukacita, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, haleluya. Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami datang bersatu dan di nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Oh, 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 oh.
Boleh silakan duduk kembali. Kita masih tetap memuji Tuhan, kita masih tetap bersuka cita. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar, nyatakan Kau besar bagiku. Berlari tanpa tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar bagiku. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Kami selalu meninggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya dalam hidup kami. Lebih dalam lagi kami menyembah Tuhan.
yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah nyayakan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah nyayakan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada kata yang bisa lukiskanmu Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Betapa kami menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya apabila kami berjalan dengan kekuatan kami, dengan ukuran-ukuran yang kami buat, maka kami tidak akan pernah melangkah lebih jauh karena kami merasa takut, ragu dan bimbang. Tetapi kami percaya jikalau kami mengarahkan diri kepada Tuhan dan lebih dalam mengenal Engkau dan kami hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, maka kami akan melangkah dengan iman, percaya dan kuat kuasa Tuhan
untuk meraih harapan, mimpi, dan tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu, teguran-Mu, dan nasihat-Mu bagi kami setiap hari, setiap waktu, mengingatkan kami untuk terus percaya kepada-Mu. Dan kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, urapi juga setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Satu kisah yang saya kira semua kita sudah hafal dan berkali-kali kita sudah baca. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi kita tidak akan baca semuanya, kita hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18, kita baca ayat 1 sampai 8. Judul dari perikop ini adalah Elia di Gunung Horeb. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2, kita akan membaca secara bergantian. Ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saya akan baca ayat emas kita pada saat ini adalah ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah jangan menyerah. Ada satu kalimat bijak berkata, jika kamu salah, perbaiki. Kalau kamu gagal, coba lagi. Sebab kalau kamu menyerah, maka semuanya selesai. Sekali lagi saya ulangin. Jika kamu salah, cobalah perbaiki. Jika kamu gagal, coba lagi. Tetapi kalau kamu menyerah, semuanya selesai. Saya kira pernyataan ini cocok buat mereka seorang yang tangguh, bukan kepada seorang pecundang. Kalau seorang pecundang selalu akan kalah sebelum bertanding. Tetapi seorang pemenang, mereka akan memegang prinsip ini dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah. Tetapi kegagalan itu bukan akhir dari semuanya.
Mereka akan mengevaluasi diri, lalu melangkah ke arah yang lebih baik. Dan mereka yang salah, mereka akan melangkah dengan sikap dan tindakan yang lebih baik pula. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan, tetapi ada banyak orang, walau mereka gagal, walau mereka salah, biasanya mereka lebih suka melakukan pembelaan diri dan mencoba untuk mencari kambing hitam yang menjadi penyebab kegagalan mereka. Dan orang yang seperti ini akhirnya akan menghadapi jalan buntu dan satu saat dia akan menyerah. Tetapi ketika seseorang mengalami tantangan, pergumulan, beban kehidupan dalam kehidupan mereka, mereka memahami bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hidup ini, pasti satu saat akan berada di jalan yang salah. Mereka akan memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh untuk mencapai tujuan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, memperhatikan pembacaan kita pada saat ini. Tuhan memanggil Elia menjadi nabinya ketika Ahab memerintah atas Israel Utara dengan ibu kota Samaria. Karena kita tahu bahwa sejak pemerintahan Raja Salomo, Israel terbagi menjadi dua, yaitu utara dengan 10,5 suku dan kemudian selatan dengan 1,5 suku. Dan Israel Utara akhirnya menjauh dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada tempat bagi mereka untuk beribadah. Karena tempat satu-satunya bagi orang Israel beribadah ada di Yerusalem yang sudah dibangun oleh Raja Salomo. Itu sebabnya karena Yerobeam takut ketika bangsa itu akan pergi ke Yerusalem untuk beribadah, jangan-jangan nanti penduduk Israel Utara akan terpengaruh lalu kemudian berpihak kepada selatan. Dan itu sebabnya Yerobeam mendirikan mezbah di Samaria dan mereka melakukan penyembahan kepada ilah-ilah orang Kanaan sehingga Tuhan murka kepada mereka dan akhirnya Tuhan menghukum dan membuang Israel Utara ke pembuangan. Nah, Alkitab mencatat bahwa pada saat Ahab memerintah, Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Nah, Alkitab mencatat dalam pasal 16 ayat yang ke-30, jadi kejahatan Ahab itu lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Artinya dia berada pada peringkat pertama orang yang paling jahat di mata Tuhan pada waktu itu. Dan tidak ada yang menandinginya lagi. Dan saya kira salah satu yang menjadi penyebabnya adalah dia salah memilih istri sebagai pendampingnya. Karena kita tahu bahwa keberhasilan seseorang pemimpin itu tidak terluput dari seorang istri yang ada di belakangnya. Atau kegagalan dari seorang suami juga tidak terluput dari keadaan istrinya di belakangnya. Walaupun memang tidak 100% hal itu karena seorang suami tentu berhak untuk memutuskan apa yang terbaik yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Tetapi ketika seseorang pria ataupun seorang suami tidak mampu mengambil keputusan, tidak mampu menyikapi sesuatu dengan tepat, lalu kemudian dia terjerumus dalam pengaruh ataupun situasi ataupun sikap dari istrinya, maka itu akan menimbulkan kehancuran bagi orang tersebut. Dan kita tahu bahwa Raja Ahab itu menikah dengan seorang perempuan yang bukan umat Tuhan, yang bukan orang Israel, yang tidak mengenal Tuhan, yaitu seorang bernama Ratu Isabel dari Sidon. Dan kota Sidon itu berada di kota Libanon pada saat ini, ya. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu Israel sempat menyerang kota Sidon, dan ini kita ingat kembali bahwa kota ini adalah salah satu kota yang dicatat di dalam Alkitab di mana Raja Ahab mengambil istri dari tempat tersebut. Dan ternyata Isabel adalah seorang yang sangat kejam, anak Raja Sidon, dan oleh karena kehadirannya lah menyebabkan bangsa Israel beribadah dan menyembah kepada ilah-ilah orang Kanaan serta membuat mezbah bagi dewa-dewa mereka. Di bawah kendali Isabel istrinya, Ahab memerintah dengan tangan besi dan tidak lagi peduli dan tidak mengindahkan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengutus Elia untuk berbicara kepada Ahab
supaya dia bertobat kepada Tuhan. Jadi kalau kita membaca dalam perikop sebelumnya, pasal sebelumnya, Elia pergi menghadap Raja Ahab, lalu Raja Ahab mengatakan, kenapa engkau datang ke tempat ini? Bukankah engkau telah membuat bangsa ini menjadi sengsara? Nah ini, justru kesengsaraan orang Israel itu, dia berpikir, dia mencari kambing hitam bahwa Elia lah yang menjadi penyebabnya. Tetapi kemudian Elia berkata, bukan aku, tetapi engkaulah yang membuat bangsa ini sengsara dan menderita. Dikatakan, karena engkau sudah melupakan Tuhan dan engkau menyembah kepada ilah-ilah orang Kanaan. Oleh karena itu Elia berkata, saat ini dia berkata bahwa Tuhan akan menghukum Israel di mana selama 3 tahun. Kalau Alkitab dalam 1 Raja-Raja mengatakan 3 tahun. Tapi kalau kita membaca dalam Yakobus 5 ayat 17, Yakobus mencatat, Tuhan tidak akan menurunkan embun dan hujan selama 3 tahun setengah atau 3 tahun 6 bulan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, selama 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun, di padang gurun, tidak ada banyak sungai, tidak ada banyak air, tidak ada banyak danau, mereka akan mengalami sengsara yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena tanaman mereka tidak akan menghasilkan, tidak akan tumbuh dengan baik. Ternak mereka juga tidak cukup untuk mengkonsumsi air. Dan itu akan menimbulkan kelaparan dan penderitaan bagi orang Israel. Lalu kemudian setelah itu Elia mengajak Ahab dan berkata kepadanya, seluruh rakyat ini pergi bersama-sama dengan aku ke Gunung Karmel beserta dengan 450 nabi Baal, 400 nabi Baal dan 450 nabi-nabi dewa Asyera. Dan kita akan membuktikan apakah Allahmu yang kau sembah adalah Allah yang hidup dan benar, atau justru Allahku lah yang menjadi Allah yang hidup dan benar. Lalu kemudian Ahab membawa rakyat ke Gunung Karmel bersama dengan 400 nabi Baal, 450 nabi Asyera. Jadi jumlahnya 850. Lalu kemudian Elia memerintahkan kepada mereka supaya mereka membawa 2 lembu ke sana yang akan dikorbankan. Elia berkata, pilihlah salah satu kepada kalian, yang mana yang akan kalian korbankan kepada Tuhan, dan kemudian salah satunya untuk saya akan korbankan kepada Tuhan. Lalu mereka pergi ke Gunung Karmel, dan ketika sampai di Gunung Karmel, mereka membuat mezbah bakaran, ya korban bakaran, dan mereka kemudian menyembelih lembu tersebut, masing-masing diwakili oleh Elia dari pihak Tuhan, lalu kemudian diwakili oleh Ahab, rakyat, dan 850 nabi Baal dan nabi Asyera. Lalu kemudian ketika mereka mempersiapkan diri, lalu Elia berkata, sekarang kita akan membuktikan Allah siapa sebenarnya, Allah yang hidup dan yang benar. Karena itu saya mempersilahkan kalian terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan kalian supaya ia mengirimkan api untuk memakan korban kalian. Lalu Elia pun mempersiapkan mezbahnya, dan bahkan mezbahnya itu dibuat lebih sulit. Kenapa? Karena ternyata korbannya itu setelah ditaruh di atas mezbah, itu disiram sampai 3 kali, bahkan digali air di sekelilingnya, dan air itu memenuhi galian di sekeliling mezbah tersebut. Lalu Alkitab mengatakan bahwa dari pagi sampai siang, orang-orang suruhan Isabel bersama dengan Raja Ahab berseru-seru kepada Tuhan mereka, berseru-seru kepada ilah mereka, berseru-seru kepada sesembahan mereka. Lalu kemudian tidak ada sesuatu yang terjadi. Dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-27, karena tidak ada sesuatu yang terjadi, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, ayo panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali sedang tidur dan belum terjaga. Dan ini adalah sindiran yang sangat keras, pedes, dan kalau istilah orang Jakarta bilang ngenyek, ya orang Jawa ya, ngejek gitu. Ini dibully ini, coba panggil lagi, lebih keras lagi, mungkin lagi tidur, mungkin lagi jalan-jalan,
Jadi kalau Tuhan tidur, jalan-jalan, udah gak denger lagi, gak peduli apa-apa lagi. Berarti itu bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak akan pernah tertidur. Dia akan mendengar semuanya, dia akan melihat semuanya. Tetapi justru mereka tidak memahami itu. Oleh karena Tuhan mereka tidak mengirimkan api, maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka, dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Lalu Elia berkata, sekarang giliranku. Setelah disiram mezbah mereka dengan air sebanyak 3 kali, dibasahi, artinya sulit dong kalau ada api, ya, untuk membuktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dan ketika dia berdoa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Engkau adalah Allah Israel, dikatakan, nyatakanlah dirimu di tempat ini. Lalu kemudian tiba-tiba api dari Tuhan turun, memakan habis seluruh korban yang dipersembahkan oleh Elia. Dan ketika korban tersebut habis dimakan api Tuhan, lalu Elia mengatakan, sekarang lihatlah bahwa Allah yang aku beritakan, Allah yang aku sembah, Allah yang aku ceritakan kepadamu adalah benar-benar Allah yang hidup, karena itu berbaliklah kepada Tuhan. Mereka menangis, tapi tangisan mereka rakyat itu ternyata bukan menjadi tangisan pertobatan, hanya sebatas tangisan air mata buaya. Iya, ya banyak orang seperti itu. Makanya ada banyak gereja-gereja Bapak Ibu. Di gereja itu dibuat tertawa, terbahak-bahak, menangis sejadi-jadinya. Tapi mencuri aja, selingkuh ya selingkuh aja gitu. Menyembah berhala ya menyembah berhala aja. Nggak ada perubahan. Itu tidak menyentuh mereka sampai hati mereka. Itu hanya menyentuh emosi mereka dan air mata mereka begitu mudah. Jadi memang banyak di gereja-gereja ataupun mungkin di kelompok-kelompok tertentu itu seperti air mata buaya. Dan bukan aja itu, seperti main drama. Kalau main drama kan tinggal dibuat sedemikian rupa, menangis bisa air mata sedemikian rupa. Kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya di situ tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu sebabnya akhirnya apa yang terjadi, ayat yang ke-39, ayat pasal 18. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Nah itu, mulut mereka mengatakan, dialah Allah, tapi tidak bertobat. Dan ketika Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Jadi ini yang disebut di sini adalah Nabi Baal. Tidak disebut Nabi Baal dan Nabi Asyera. Itu artinya 450 orang itu disembelih seperti menyembelih binatang di sungai Kison. Dan kemudian ternyata pada saat kejadian ini nyata, Ahab ada di situ Bapak Ibu. Dan Elia ternyata punya otoritas untuk memerintah Ahab. Dalam ayat yang keempat dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel dan membungkuk ke tanah dengan mukanya antara kedua lututnya. Nah, ini sangat aneh Bapak Ibu. Ternyata kalau kita memperhatikan Ahab ini, dia itu bermuka dua sebenarnya. Kenapa saya mengatakan bermuka dua? Ketika dia berhadapan dengan Elia, dia ngikut aja apa yang dikatakan Elia. Padahal kan dia seorang raja. Dia seorang penguasa. Dia punya otoritas. Tapi ketika berhadapan dengan istrinya, ternyata layu langsung. Nah, kenapa saya berkata demikian? Ketika dia pulang setelah makan dan minum, dia pulang dalam pasal 19 ayat 1. Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi ternyata Ahab yang kelihatan gagah perkasa ini, kelihatan punya otoritas di depan orang lain. Sekarang dia ketemu dengan Isabel, tunduk, lapor kepada istri. Ada ternyata seperti ini, ya. Lapor kepada istri. Siap. Ma, tahu enggak? Itu loh. Tadi saya ketemu dengan Elia. Saya takut. Nah,
lagi kepada istrinya. Ini ironis Bapak Ibu, seorang raja, seorang penguasa, seorang yang punya otoritas, justru dikendalikan oleh istrinya. Seorang suami harus punya wibawa dalam keluarga. Nah, tetapi dia tidak punya wibawa dalam keluarga. Tapi justru dia lapor kepada istrinya. Oleh karena laporan dia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawa Elia, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, Elia berharap peristiwa ini menjadi momentum yang akan membuat seluruh rakyat Israel dan rajanya sadar dan bertobat. Ternyata tidak. Justru mendengar nabi-nabinya terbunuh, Ratu Isabel murka, lalu mengancam akan membunuh Elia, sama seperti Elia menyembelih nabi-nabi Baal di sungai Kison. Ternyata ancaman ini pun membuat Elia menjadi takut. Nah, kita lihat dalam ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Apa yang dia katakan? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada satu kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Elia dalam menyikapi permasalahan ini. Semua kita punya masalah ya. Semua kita punya masalah. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita punya batas-batas kemampuan. Baik secara fisik, secara mental, ataupun secara psikologis. Dan ketika kita berada di ambang batas kemampuan kita itu, maka seperti kapal yang kelebihan muatan yang terombang-ambing di lautan, yang sedang berada dalam bahaya. Maka seperti itu jugalah kita. Dan kalau kita tidak menyikapinya dengan benar, dengan percaya kepada Tuhan, dengan jalan-jalan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, maka kita akan tenggelam dan karam. Walau kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan tekanan, kegagalan, depresi, mungkin ada sinyal-sinyal yang muncul di tubuh kita. Ya, mungkin kita tidak lagi merasa damai, kita tidak lagi merasa sukacita, kita merasa gelisah, kita merasa tidak tenang, ataupun mungkin kita tidak tidur. Tapi justru dalam situasi seperti itu, bukan kita mengintrospeksi diri, bukan kita belajar dari kesalahan yang kita lakukan, bukan kita melihat pertolongan Tuhan yang sebelumnya, bukan kita melihat apa yang sudah kita capai sebelumnya, bukan kita melihat kuasa Tuhan, tetapi justru kita tenggelam dengan masalah kita. Dan itu yang terjadi, yang dihadapi oleh Elia, sehingga kesalahan yang dilakukan adalah dia pergi hendak menyelamatkan nyawanya. Dia lupa kalau nyawa itu ada di tangan Tuhan. Nah, saya mau berkata bahwa sebenarnya ketika dia mengatakan cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku, ini adalah pernyataan keputusasaan dan menyerah. Bukan kepingin bunuh diri ya, dia tidak kepingin bunuh diri. Kalau orang membunuh diri tidak tanya Tuhan. Ya, walaupun memang kadang-kadang, contoh misalnya gini, waktu saya ngajar mungkin saya pernah cerita, jadi saya memang bimbing dia cukup lama karena dia punya masalah di dalam keluarga, dia juga pengguna obat, dan saya bimbing sedemikian rupa, lalu kemudian ada 2 anak yang pernah telepon saya gini, Pak, saya mau bunuh diri, 2 anak itu, satu kelas 3, satu kelas 1. Lalu yang kelas 1 ini saya lupa saya mau ngomong apa. Tapi yang kelas 3 ini saya cuma mendengarkan omongan dia. Saya bilang coba kamu berpikir jernih. Coba kamu ingat lagi apa kebaikan-kebaikan yang kamu alami. Lalu kemudian Seninnya saya ketemu. Jadi itu hari Jumat. Hari Sabtu. Hari Sabtu waktu itu Sabtu juga masuk sekolah. Lalu kemudian hari Seninnya saya ketemu dengan dia. Lalu saya berkata begini. Loh kamu masih ada? Kamu masih ada? Saya bilang, Bapak ngeledek saya, Bapak kepingin saya mati beneran. Dia bilang kayak, enggak, maksud saya supaya kamu berpikir bahwa nyawa kita itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Gitu. Nah, kalau Elia bukan kepingin dibunuh diri, bukan. Ya, tetapi justru dia menyerah. Kenapa? Saya mencatat Bapak Ibu di sini,
Ada beberapa poin yang menyebabkan kenapa dia menyerah. Mungkin kita juga bisa seperti itu ya. Yang pertama memang karena rasa takut yang mencekam karena ancaman Ratu Isabel. Ya, karena ancaman Ratu Isabel dia mengalami ketakutan karena Isabel berkata bahwa besok juga aku akan memperlakukan dia sama seperti dia memperlakukan nabi-nabi saya. Itu artinya dia akan disembelih juga. Dan ini adalah wanita tangan besi. Dia adalah wanita yang suami-suami takut istri. Ya betul ya. Nah, ini ya, suami-suami takut istri, ya. Dan dia ini seorang pemberani dan dia punya otoritas. Itu sebabnya Elia mengalami ketakutan. Saya kira ketakutan itu hal yang wajar, ya. Ketika seseorang mencoba untuk menghindar, ketika seseorang mencoba untuk bersembunyi, itu hal yang wajar. Tetapi yang tidak wajar itulah adalah dia pergi menyelamatkan dirinya. Bukan dia pergi lari lalu kemudian minta tolong kepada Tuhan. Tapi justru pergi menyelamatkan dirinya. Karena ketakutan yang sudah berlebihan. Yang kedua adalah dia kecewa karena merasa bahwa kerja kerasnya selama ini sia-sia. Karena Ahab dan orang Israel belum bertobat juga. Artinya dia sudah berusaha. Dia sudah melakukan bagiannya. Dia sudah capek. Dia terus bekerja. Dia terus melayani. Kok tidak ada hasilnya? Saya sudah bekerja, saya sudah berusaha, saya sudah berjuang, saya sudah melakukan bagian saya. Kok nggak ada hasilnya? Seringkali kan kita seperti itu juga ya. Berapa lama lagi saya harus berusaha? Berapa banyak lagi saya harus bekerja? Berapa lama lagi saya harus berdoa? Berapa panjang doa yang akan saya panjatkan? Kok tidak ada jalan keluar? Kok tidak ada pertolongan? Kok tidak ada sesuatu yang saya lihat? Dan karena dia merasa gagal, dia merasa belum mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dia putus asa. Dia menyerah. Cukup sampai di sini. Saya sudah lakukan bagian saya. Ada banyak orang seperti itu. Berhenti karena mereka merasa gagal dan tidak ada lagi jalan karena mereka sudah berusaha. Yang ketiga adalah karena ternyata Elia benar-benar tidak tahu, bahkan percaya bahwa hanya dia saja Nabi Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang tinggal tersisa. Karena kalau saya membaca dalam pasal 1 ayat 18, pasal 18 ayat 22, coba kita lihat. Berkali-kali dia berkata itu. Pasal 18 ayat 22, 3 kali dia berkata. 18 ayat 22, ketika dia di Gunung Karmel, lalu Elia berkata kepada rakyat ini, itu hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ya, Nabi Baal 450 orang. Jadi hanya seorang diri. Lalu kemudian pasal 19 ayat 10. Pasal 19, ini kepada Tuhan dia bicara. Tadi kepada rakyat, sekarang kepada Tuhan. Ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu yang dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi tadi kepada rakyat dia berkata, nggak ada yang lain lagi, cuma saya. Sekarang dia berkata kepada Tuhan, ternyata tinggal aku sendiri. Lalu kemudian pasal 19 ayat 14, dia ulangin lagi kepada Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi dia berkata, aku tinggal seorang diri, aku mau dicabut nyawaku, sekarang aku dalam ancaman, sekarang aku mau mati, dan lain sebagainya. Jadi ini dia tidak membuka diri lagi terhadap informasi yang lain. Biasanya orang kan terlalu berfokus kepada apa yang dia pikirkan. Terlalu berfokus kepada apa yang ada di depan mata dia. Beban yang sedang dia tanggung. Sehingga dia berpikir dia sendiri. Nggak ada orang lain lagi. Seperti katak di bawah tempurung. Ya. Nah, lalu kemudian masalah yang keempat adalah ternyata ketika dia mendengarkan ancaman itu, dia berlari sehari perjalanan jauhnya. Ya, sehari perjalanan jauhnya, saya lupa kemarin saya mencatat. Iya, dia itu
lari dari Gunung Karmel, itu kota ketiga terbesar di Israel, yaitu kota Haifa. Itu kota yang sangat bagus. Lalu kemudian dia pergi ke Berseba. Itu saya mencatat Bapak Ibu dalam, saya mencatat itu jaraknya kira-kira 184 kilometer. Cukup jauh. Dari sini kemana ya Bapak Ibu? 184 kilometer. Kemana? Cirebon kayaknya enggak. Kemarin sempat saya tanya Google. Enggak nyampe kayaknya ya. Atau kurang, saya lupa. Jadi enggak pas gitu. Nah, jadi ini 184 kilometer itu perjalanan yang cukup jauh. Oke, mungkin Cirebon lebih jauh kayaknya ya. Jadi kalau dari sini ke kota Bandung itu sekitar 135 kilometer. Ya. Berarti 50 kilometer lagi. Kemana itu? Garut. Kayaknya terlalu dekat. Dari Bandung ke Garut kayaknya nggak nyampe 50 kilometer. Nah, tapi yang jelas 100, oke ya, dari sini ke Carita. Saya pernah ke Carita 192 kilometer. Ya. Jalan kaki berlari Bapak Ibu. Dan itu artinya kakinya capek. Itu menguras tenaga yang luar biasa. Jadi secara fisik dia capek, tetapi juga secara mental dan psikologis dia tertekan. Dan sekarang secara rohani dia berada dalam krisis. Jadi 3 aspek terjadi sekaligus. Secara fisik sedang mengalami beban yang berat. Lalu kemudian secara psikologis dia mengalami tekanan yang berat karena ketakutan menghadapi ancaman. Dan yang ketiga, secara rohani dia sedang tanda tanya. Karena seolah-olah dia sudah bekerja, tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan lagi, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bertobat, tidak ada hasilnya, selesai semua. Tetapi kita melihat di sini bahwa semua permasalahan ini, persoalan utamanya adalah saya melihat Elia terlalu fokus kepada masalahnya sendiri. Ya, dia terlalu fokus kepada masalah. Dia tidak ingat kepada Tuhan. Coba kalau kita merenung ya, baru aja dia membunuh nabi-nabi Baal, ratusan orang. Baru saja Tuhan turun menyatakan diri dan memakan korban persembahannya. Ada api turun dari langit. Baru saja dia mengadakan mujizat dan hujan turun. Setelah 3,5 tahun. Minimal ada 3 mujizat terjadi. Yang pertama, api Tuhan turun makan korbannya. Yang kedua, hujan turun. Dan yang ketiga, sendiri bisa membunuh ratusan nabi-nabi Baal. Itu sesuatu yang spektakuler. Ternyata peristiwa ini tidak cukup buat dia untuk kuat dan tangguh. Dia sedang mengalami krisis. Baik secara rohani, secara mental, dan secara fisik. Jangankan Bapak Ibu 184 kilometer ya. Saya kira saya suka jogging Bapak Ibu di komplek rumah. Itu lebih kurang 4.500 sampai 5.000 langkah. Papa Tikos juga saya ngelihat suka jalan-jalan juga keliling-keliling mengitari rumah. Walaupun itu cukup membosankan, tapi coba dijalanin gitu ya. Nah, biasanya saya putar 2 kali Bapak Ibu. Dari rumah muter, pokoknya semua pojok Taman Sari itu saya puterin. Biasanya setelah 1,5 putaran itu sudah mulai kerasa. Napas sudah mulai terasa. Ya, saya tidak memperhatikan berapa usia Elia pada waktu itu. Tetapi yang jelas saya usia segini berputar hanya di Taman Sari. Kalau nggak salah itu sekitar 3,5 kilo sudah mulai megap-megap. Ini 184 kilo. Sebenarnya secara manusia kita melihat ini perjuangan yang luar biasa. Tetapi dia tidak ingat bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Nah, ketika dia sampai di Berseba, Tuhan lakukan sesuatu untuk memulihkan dia. Ya, yang pertama dia bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu adalah salah satu bagian penyelesaian masalah. Ya, tidur nyenyak. Nah, makanya tidur nyenyak itu penting. Tetapi tentu harus tahu waktunya. Kenapa begitu?
Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya pada saat tidur. Makanya Bapak Ibu, Tuhan menciptakan malam supaya orang tidur, istirahat. Tuhan menciptakan siang untuk bekerja. Jangan terbalik. Ya. Nah, jadi pada waktu itu memang sehari perjalanan jauhnya, Tuhan buat dia tidur dengan begitu nyenyak. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, orang yang tidak bisa tidur nyenyak, itu merana hidupnya. Walaupun orang tidur di hotel bintang 7, tidur di kasur ratusan juta, hotel kamar presiden, tapi kalau nggak bisa tidur, nggak ada artinya. Tapi kalau sekalipun disusun kursi seperti ini, tidur di situ bisa enak gitu ya, itu bangun seger. Tapi sudah punya masalah berat, nggak bisa tidur, ya udah. Besok kerja, tambah blank. Biasanya suka emosi, gampang tersinggung, dan lain sebagainya. Dan memang sudah kodratnya harusnya ya tidur-tidur, bekerja-bekerja. Kalau kita melanggar kodratnya, ini aturan Tuhan, pasti dampaknya buruk. Ya, walaupun sedikit nih menyimpang ke sana. Nah, tapi kita melihat di sini Elia dibuat Tuhan tidur. Lalu setelah tidur ternyata dia bangun, apa yang dia dapatkan? Roti dan air. Kalau lagi di gunung di Sungai Kerit, dia dapatkan apa? Roti dan daging. Ya karena ada air di Sungai Kerit. Tapi sekarang dia dapat roti dan air ketika dia makan. Sudah makan, tidur lagi. Lalu sampai kemudian Tuhan bertanya gini, bangun Elia, perjalananmu masih jauh. Kalau kamu tidak makan gitu. Kalau kamu tidak makan, nanti kamu tidak akan kuat. Karena jauh banget dia pergi ke gunung Tuhan, ke gunung Sinai sekarang. Berapa hari perjalanan jauhnya? Tadi kita baca loh. 40 hari. Nah, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan dia. Meskipun dia sudah kehilangan akal, dia sudah tidak punya jalan keluar, dia sudah berputus asa, bahkan dia menyerah. Tapi Tuhan hadir buat dia. Karena Tuhan peduli, Tuhan perhatikan dia. Tapi dia harus lakukan bagiannya, betul ya? Bagiannya apa? Yang pertama, bangun dan makan. Perlu makan. Asal jangan makan terus, bangun makan, makan tidur, bangun makan. Orang yang malas dan bangun makan tidur saja itu menjadi orang miskin. Betul, Alkitab mencatat seperti itu. Orang malas jangan dikasih makan, kata Tuhan berkata seperti itu. Ya, nah setelah dia makan, bukan kemudian kata orang bilang leyeh-leyeh di situ terus, malas-malasan, sudahlah capek. Tapi lakukan bagiannya, apalagi bagiannya, jalan lagi 40 kilometer. Nah seharusnya kita pun belajar dari apa yang Tuhan inginkan kepada Elia. Memang apa yang kita lakukan itu tidak selalu sesuai dengan harapan dan impian kita. Ada kalanya kita diizinkan dalam situasi sulit supaya kita menyerah kepada Tuhan. Bukan menyerah kepada persoalan, tapi menyerah kepada Tuhan. Supaya kita berseru kepada Tuhan. Kita berada di jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang berat. Supaya kita sadar, kita evaluasi diri, kita introspeksi diri, kita belajar. Makanya tadi kalimat pertama yang saya sampaikan, kalau kamu salah, perbaiki. Kalau kamu gagal, evaluasi untuk melangkah kembali. Ketika kamu berkata menyerah, maka semua selesai. Tapi Elia ternyata bangkit kembali. Oleh karena itu saya mengajak kita secara singkat, Bapak Ibu. Sebenarnya kenapa sih dia menyerah? Ini tadi kan, saya udah ungkapkan tadi beberapa masalah. Tapi saya cuma memberikan 2 garis besar. Tadi kan permasalahannya itu saya mencatat di sini ada 5. Ya masalahnya. Yang pertama rasa takut yang mencekam. Yang kedua merasa gagal karena semua usahanya seolah-olah sia-sia. Yang ketiga karena merasa dia tinggal sendiri, nggak ada orang lain lagi. Nabi-nabi yang hidup. Yang keempat adalah dia karena merasa capek secara fisik, secara psikologis dan masalah mentalnya. Lalu kemudian yang kelima adalah karena terlalu fokus kepada masalahnya. Ya, nah saya membuat ini menjadi 2 bagian besar yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah seseorang yang selalu hanya fokus kepada masalah dan diri sendiri, itu pasti akan menyerah. Seseorang yang hanya fokus
terhadap permasalahan saja dan diri sendiri. Dan terlalu berbelas kasihan pada diri sendiri. Elia pun kan terlalu berbelas kasihan pada dirinya. Tinggal aku sendiri. Nah, pada saat Elia menyerah, fokus utamanya itu tertuju kepada persoalan yang sedang dihadapi. Persoalan itu berat. Persoalan itu sulit. Persoalan ini sangat mengancam. Persoalan ini akan membuat hidup saya hancur. Maka dikatakan cukuplah sampai di sini Tuhan. Dia tidak ingat bahwa Tuhan lebih besar daripada persoalan dia. Tuhan mampu menolong dia di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi. Tapi memang kadang-kadang kita berpikir sudah nggak bisa. Saya nggak sanggup. Saya sudah nggak mampu. Saya sudah lakukan bagian saya. Saya sudah berusaha. Tapi kita tidak melihat masih ada jalan-jalan lain yang belum kita lewati. Tuhan, walaupun mungkin jalan lain tidak kita lihat lagi, Tuhan bisa membuka jalan. Yang jelas Tuhan lebih besar daripada persoalan kita. Apapun persoalan kita, Tuhan lebih besar. Tetapi kalau kita terlalu fokus dengan masalah kita, maka kita akan menyerah. Yang kedua, waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Ya, waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Loh, kenapa saya berkata demikian? Kan waktu Elia mempersembahkan korban itu, mujizat Tuhan dinyatakan. Itu kan dia berpikir, tadi saya berkata itu momentum untuk menyadarkan orang Israel, Raja Ahab dan nabi-nabi itu supaya mereka bertobat. Itu waktunya. Tapi ternyata tidak juga. Nah, apa yang kita rancangkan belum tentu itu rancangan Tuhan. Bahkan juga manusia itu bukan seperti robot yang seperti yang kita mau. Ya sudah dia, kemudian yang ketiga harusnya kita lakukan bagian kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita memaksa apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita menjadi kecewa dan kita menjadi putus asa. Oleh karena itu kita belajar dari peristiwa Elia ini. Selama kita masih hidup, maka pasti akan ada tantangan, persoalan, pergumulan, tekanan hidup. Tetapi kita harus ingat bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Jangan fokus kepada permasalahan, tetapi fokuslah kepada Tuhan dan apa yang bisa kita kerjakan. Dan yang ketiga, kita tidak bisa memaksa saat ini. Tetapi kita lakukan bagian kita sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya persilakan untuk petugas perjamuan kudus maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus untuk mengingat kembali korban Tuhan di atas kayu salib. Namun sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus dan air anggur yang melambangkan akan darah Kristus yang tercurah buat kita. Terimalah sebagai peringatan akan dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti pengampunan dosa dan penebusan darah Kristus. Namun bagi Bapak Ibu meskipun belum dibaptis tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Ini tubuh dan darah Kristus, bagi-bagikanlah. Kita nyanyikan pujian Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah.
bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan Ada bagi yang setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan tidak pernah berjanji. tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit Langit selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mengingat korban Kristus di atas kayu salib. Meskipun Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu menyelamatkan dirinya untuk tidak disalib dan tidak disiksa, tetapi Dia belajar untuk taat, menyerahkan tubuh nyawanya sebagai tebusan bagi kita, supaya kita yang seharusnya dihukum dan binasa, kita ditebus dan diselamatkan. Jika ada dosa dalam kehidupan kita, kita minta ampun. Dosa apapun itu kepada Tuhan, kepada orang-orang sekitar kita, ataupun mungkin untuk diri kita sendiri, supaya kita layak menerima janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan dan kuasa Tuhan. Oleh karena iman kita kepada Tuhan, Dia mati buat kita karena kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Kami mengingat kembali betapa besarnya kasih-Mu buat kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita pecah-pecahkan dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita. Kita angkat di atas kepala kita. Darah yang kudus mengalir dari tubuhnya. Dari kepalanya, dari lambungnya, dan kaki tangannya. Darah yang mahal sebagai tebusan untuk membayar dosa-dosa kita. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Dia telah mati buat kita menanggung dosa-dosa kita dan hukuman yang seharusnya ditimpakan atas kita. Firman Tuhan berkata demikian juga. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai kalau di darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya
menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengingat kembali pengorbanan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar. Dan kuasa-Mu yang begitu hebat, yang memulihkan kami, mengangkat kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiam diri sejenak. Mungkin saat ini kita sedang berputus asa. Mungkin kita mulai menyerah. Kita sedang berada di pinggir jurang kejatuhan. Ingatlah bahwa hidupmu ada di tangan Tuhan. Dia punya rancangan yang indah bagimu. Persoalanmu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sebab Tuhan lebih berkuasa untuk menolong engkau. Karena itu bangkitlah. Seperti Elia bangkit kembali melangkah dengan semangat yang baru. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagimu. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Banyak hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi dengan iman bahwa aku tidak akan pernah marah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakan kepada diri sendiri, Tuhan, aku tidak akan menyerah. Aku terus akan melangkah bersama dengan Engkau. Karena Engkau memberikan jalan yang terbaik. Dan pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Karena Engkau punya rancangan yang indah bagi saya Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui setiap isi hati anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Bangkitkan kembali iman mereka. Kau lawat mereka. Berikan jalan keluar, sehingga mereka melihat jalan-jalan yang Kau berikan kepada mereka adalah jalan yang terbaik, dan kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk semua anak-anak-Mu Tuhan, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara cawan akan dikumpulkan, kita akan membaca pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih. Silakan ditampilkan di layar. Ya, 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku percaya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang telah menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria dan mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Aku percaya pada Roh Kudus dengan kepribadian dan pekerjaannya pada zaman ini. Aku percaya bahwa manusia telah berdosa, sebab itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk pengampunan dosa. Aku percaya bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan bahwa cara pelaksanaan baptisan air adalah secara selam.
Aku percaya bahwa perjamuan suci adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya dengan makan roti dan minum air anggur. Aku percaya bahwa kesembuhan ilahi berdasarkan bilur-bilur dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda manifestasi karunia-karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Aku percaya akan kebangkitan dari kematian bagi orang percaya untuk kehidupan kekal dan bagi orang yang tidak percaya untuk penghukuman kekal. Aku percaya bahwa gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, merupakan kesatuan rohani orang-orang beriman yang menjadi garam dan terang di dunia ini dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Aku percaya bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib kita kembalikan kepadanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sabtu 2 November hari kemarin ada 6 saudara kita mengikuti baptisan air sebagai tanda ketaatan mereka kepada Tuhan, dan itu sebabnya kita mau undang mereka maju ke depan supaya kita bisa mendoakan mereka juga, supaya Tuhan yang akan memeliharakan mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama adalah Saudari Princess Sarah. Yang kedua adalah Saudari Gabriela Michelle Tantria. Yang ketiga adalah Saudari Febe Grace Josephine Chandra. Yang keempat adalah Saudari Chloe Yovela Indrani. Yang kelima adalah Saudari Atalia Valencia Liu. Dan yang keenam adalah Saudara David Suwoto Momor. Ya, inilah mereka yang kemarin telah mengikuti baptisan air. Kita terus doakan mereka supaya Tuhan yang akan terus memimpin menyertai mereka dalam perjalanan iman mereka, supaya mereka terus tumbuh dewasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Untuk itu kami persilahkan supaya majelis menyerahkan piagam baptisan air kepada saudara-saudari kita ini. Ya, silakan semua majelis maju ke depan sekaligus mengucapkan selamat buat mereka di dalam perjalanan iman mereka. Ya, sebagai jemaat dan kita semua selamat menjalani kehidupan yang baru dengan komitmen yang baru di dalam Kristus. Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kalian berenam. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya persilakan untuk duduk. Saya serahkan kembali untuk waktunya kepada Bapak Feli. Apakah ada pengumuman lain? Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Bila kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, warta jemaat pada pagi hari ini seperti biasa, kita akan melaksanakan ibadah tengah minggu ke depan. Utamanya pada hari Kamis ada ibadah permata sebagai mana biasanya, yang dimulai pada pukul 7:30 malam. Ada Jumat Gembira juga pada hari Jumatnya, sekaligus doa bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Dan pada hari Sabtu kemudian saya memperhatikan mulai aktif kembali Komisi Perempuan. Mari ibu-ibu ya, jemaat Tuhan di tempat ini pada setiap ibadah Komisi Perempuan hadir untuk selalu mendalami kebenaran firman Tuhan. Dan juga untuk pemuda remaja bagi Kristus, mari terus aktif untuk hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian,
Ada juga yang ulang tahun pada minggu ini, ada 3 orang. Bapak Arthur tidak hadir, kami ucapkan selamat ulang tahun. Adakah Bapak Arthur? Tidak ada. Ciliani, selamat ulang tahun Ciliani. Tuhan terus berkati Ci, dalam keadaan sehat terus, Tuhan berkati. Dan juga Ibu Reina Hani. Adakah Ibu Reina Hani? Oke, selamat ulang tahun kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berulang tahun pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan terus berkati. Dan ada Ciliani yang berulang tahun hadir di tengah-tengah kita. Mari kita angkat pujian. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Ada pengumuman berikutnya. Kita akan lihat pada tampilan slide di depan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah anggaran Natal tahun 2024. Anggaran yang kita butuhkan pada Natal tahun ini adalah 39 juta. Dana yang sudah masuk seperti rincian yang tertera di slide kita. Persembahan kolektan ada 101.626.000 rupiah. Amplop putih ada 50.000 rupiah. Amplop Christmas gift pada tanggal 13 Oktober ada 1 juta rupiah. Dan amplop Christmas gift kembali ada 300 juta 100 300, bukan 300 juta ya, gede banget ya. 300.000, salah ucap, udah ratusan juta aja yang disebutkan. Ya, ada 100.000 persembahan kolektan, ada 1.278.000 rupiah. Pada tanggal 27 Oktober ada juga amplop masuk 300.000 rupiah. Total penerimaan sampai tanggal 27 Oktober yang lalu adalah 4.656.000 rupiah. Sehingga dana yang masih dibutuhkan cukup jauh dari yang kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Mari kita doakan agar supaya Tuhan terus menggerakkan setiap hati kita untuk mencukupi kebutuhan dana Natal kita pada tahun itu, pada tahun ini, yaitu kekurangannya 34.346.000 rupiah. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Baik, sekalinya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami undang untuk petugas untuk maju ke depan. Sebelum kita akan memberikan kolektan kita, persembahan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan oleh Saudari Karina. Mari semuanya kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapak. Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati firman-Mu ini ya Bapak supaya menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik ya Bapak. Engkau berkati, Engkau sertai ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sambil kita mengangkat pujian kita, persembahanku. Tuhan
Ibu saya undang untuk pakai berdiri. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu itu seperti pedang bermata dua yang akan terus mengubah kehidupan kami, menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membawa kami jauh dari hadapan-Mu, bahkan yang membuat kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Dan firman-Mu itu menjadi teguran, nasihat yang akan terus menuntun kehidupan kami supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu ajar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu, memiliki telinga yang peka untuk mendengarkan suara-Mu, dan dengan demikian kami akan terus melangkah di dalam jalan yang Tuhan rencanakan bagi kami. Kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan, memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam setiap langkah-langkah mereka. Tangan Tuhan yang akan terus menopang. Kami juga terus menyerahkan untuk semua jemaat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau yang akan memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat-Mu dilimpahkan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Dan apabila saat ini ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kuasa Tuhan dicurahkan atas mereka. Kami berdoa buat Ibu Masia yang kurang sehat, bilur-bilur Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan sehingga pemulihan boleh terjadi. Bahkan mereka yang mengalami pergumulan beban yang berat, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Mereka yang mengalami pergumulan dalam keluarga, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, curahkan kasih-Mu sehingga masing-masing pihak dapat menempatkan diri sesuai dengan firman-Mu, menjadi orang-orang yang hidup berjalan sesuai dengan struktur otoritas yang Tuhan tetapkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Kau juga akan memberikan pasangan yang takut akan Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang akan menyediakan, karena semua itu datangnya daripada Tuhan. Kau memberkati semua jemaat-Mu. Dan kami berdoa buat jemaat yang mungkin saat ini sedang undur dari hadapan Tuhan, bangkitkan kembali iman mereka supaya mereka semakin kuat dan teguh, memiliki roh yang menyala-nyala dan mengiring Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk saudara Arthur, untuk Ibu Liani dan juga Ibu Reina. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan Engkau berkati mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin mengenal Engkau lebih dalam dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat saudara kami yang yang dibaptis pada minggu ini, baik untuk saudara Josephine, saudari Chloe, Sarah, Michelle, Valencia, dan juga David. Engkau yang akan terus memberkati mereka,
memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan Engkau tuntun setiap langkah-langkah mereka supaya mereka semakin bertumbuh dalam iman dan mereka semakin dewasa di dalam Engkau, dan Engkau yang akan terus menopang mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Meskipun mereka diperhadapkan dengan berbagai macam godaan, mereka akan teguh dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau yang akan mengurapi para pemimpin kami, baik mereka yang duduk di eksekutif, di legislatif maupun yudikatif. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, dan pakai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk persiapan Natal, tutup tahun dan tahun baru yang sedang berlangsung. Kau yang akan campur tangan mengurapi rekan-rekan panitia, dan Kau yang akan memakai mereka lebih lagi. Bahkan kami rindu Engkau menyediakan apa yang terbaik, baik berupa dana, cuaca, keamanan, sehingga semuanya dapat terlaksana dan kami boleh merayakan Natal dengan sukacita. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, silakan duduk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.